Ya, pemirsa, Jakarta resmi ditetapkan menjadi tuan rumah Formula E 4 Juni 2022. Keputusan itu ditetapkan melalui FIA, World Motorsport Council di Paris, Prancis. Hello to all Formula E fans, supporters and partners in Indonesia. My name is Alberto Longo. I'm the co-founder and chief championship officer of the ABB FIA Formula E World Championship. It gives me great pleasure to confirm that Formula E will be racing on the streets of Jakarta, the vibrant capital city of Indonesia, with a population of 11 million people next year on the 4th of June. 2 years after we first announced the Jakarta Prix, there has never been a more compelling time to focus the eyes of the world on Indonesia and shine a light on the effort being made across the country to recover from the devastating environmental impact of climate change and the unprecedented effects of the global pandemic. In fact, the 2 years delay since announcing the Jakarta Prix has actually increased the interest and conversation around Formula E in national media and social media. With the innovative changes to our qualifying format that were just announced yesterday, it promises to be an incredibly exciting event for drivers, teams, and Formula E fans. We're confident that even casual sport fans across Indonesia and around the world will love the excitement of head-to-head racing in the new qualifying format and will quickly fall in love with our sport when they discover it. Hosting an Prix in Indonesia next year is good news for both Formula E and Indonesia. Formula E has a huge, passionate fan base amongst the 280 million population. A large proportion of that fan base is the younger, progressive millennial generation, and we know that for Indonesia, hosting Formula E is an important tool for promoting the EV industry and the clean energy. Under the leadership of President Joko Widodo, Indonesia has stated it is serious in its goal of moving from conventional to more environmentally friendly energy. In addition, I know the President has the ambition to put Indonesia at the center stage of global electric car and battery production and capitalize on the growth market. Indonesia is already well known as the world's biggest producer of high-quality nickel, which is a key component in the batteries of electric vehicles, for example. Jakarta is taking action to improve its air quality, with around 70% of carbon pollution in the city produced by cars. Jakarta Governor Anies Baswedan wrote to me personally to express his belief that shifting from private cars to public transport and promoting the use of electric vehicles is the way to go, by saying it is an intergenerational effort. Engaging the millennials is key for success, and Formula E is an effective tool in helping achieve that crucial goal. Finally, it's great to hear that Indonesia is back in business, with tourists and investors returning as life gets back to normal. Data shows that the government's economic measures and agility during the COVID crisis means Indonesia and Jakarta are showing strong signs of economic recovery after 2 years of a slowdown. In the second quarter of this year, the Jakarta and Indonesian economy grew by a 10.9% and a 7.1% respectively, year on year. Anies also wrote to me, "We need the support from the international community to ensure that the economic recovery continues." With the Jakarta Prix finally taking place in June next year, we will support that mission by activating the global fan base of Formula E and focusing their attention on your incredible country, Indonesia. Thank you so much for listening to this message. I cannot wait to see you on the 4th of June. Ya, pemirsa, Jakarta resmi menjadi tuan rumah balap ABB FIA Formula E pada tanggal 4 Juni 2022. Keputusan itu ditetapkan melalui FIA, World Motorsport Council di Paris pada 15 Oktober lalu. Dalam video yang dibagikan khusus untuk penggemar olahraga otomotif di Indonesia, Alberto Longo, Championship Officer sekaligus co-founder Formula E, menyampaikan apresiasi tinggi atas partisipasi Indonesia. Longo juga memuji upaya Presiden Joko Widodo dalam mengurangi ketergantungan pada energi konvensional dan beralih pada energi ramah lingkungan. Longo juga memberi ucapan selamat kepada Gubernur Anies Baswedan atas program Jakarta Langit Biru untuk mewujudkan udara bersih.
Memasuki balapan musim ke-8 Formula E akan hadir di kota-kota ikonik dunia seperti Riyadh, Roma, Monaco, Berlin, Vancouver, New York, London, dan Seoul. Jakarta E-Prix 2022 akan menjadi gelaran balap pertama dari 3 balapan yang akan dilaksanakan secara berturutan. Ya, Formula E merupakan balapan yang terinspirasi oleh Formula One. Lantas, apakah perbedaan balapan Formula E dengan balapan Formula One? Berikut infografis untuk Anda. Ya, menggunakan bahan bakar minyak, bobot mobil 702 kg, berkekuatan 710 kW. Maksimal laju mobil di 378 km per jam. Dan tidak ramah lingkungan, itu untuk yang Formula One. Sementara untuk Formula E menggunakan baterai, bobot mobil 898 kg, berkekuatan 200 kW, maksimal laju mobil 225 km per jam dan ramah lingkungan. Ya, pemirsa, walau menimbulkan pro kontra, namun nyatanya Jakarta resmi menjadi tuan rumah ajang balapan mobil Formula E. Sebenarnya apa yang menjadi menarik dari ajang balapan FE ini? Dan kita akan membahasnya bersama Mas Arung Wikanto, asisten redaktur sportstars.id. Selamat sore, Mas Arung. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Arung, ini mungkin banyak pemirsa yang belum mengerti betul begitu ya, apa itu perbedaan Formula E dan apa itu dengan Formula One, Mas. Boleh dijelaskan? Jadi beda utamanya adalah di mobilnya. Kalau di Formula E itu kan sekarang eranya hibrida ya. Jadi mobilnya masih campuran antara bahan bakar dengan listrik. Kalau Formula E itu benar-benar murni listrik gitu. Baik, dari Formula E dengan Formula One ini mungkin boleh diceritakan sejarahnya seperti apa, Mas? Sejarahnya diawali dari inisiatifnya Presiden FIA, Zhang Todt, tahun 2011 di Paris. Dia menggagas soal balapan ini bersama dengan Alejandro Agag yang sekarang jadi chairman-nya Formula E. Butuh waktu agak lama ya, sekitar 3 tahun baru terwujud balapan pertama di Beijing, September tahun 2014. Dan bedanya dari Formula E sama Formula One ini, kalender balapnya, kalau Formula One tuh biasanya bulan Maret sampai bulan November atau Desember. Kalau Formula E itu dia mulainya September, normalnya ya, dalam kondisi normal tuh September sampai Juni atau Juli. Gitu. Baik. Mas Arung, kalau dalam dunia balapan begitu, adanya Formula E dan Formula One ini apakah tidak menimbulkan kontra, Mas, mengingat Formula E ini jauh banyak manfaatnya begitu? Sebenarnya enggak, karena kan beda tujuannya ya. Kalau Formula E itu banyak pabrikan yang sekarang kan sedang mengembangkan mobil listrik gitu. Banyak yang beranggapan kalau Formula E itu adalah masa depan dari dunia dari balap mobil Formula. Karena kan sekarang udah pada ke mobil listrik ya, konsentrasinya. Jadi ya seperti itu. Jadi nggak akan berbenturan lah antara Formula One dan Formula E. Lagi pula kan sirkuitnya juga beda. Formula One di mana, Formula E di mana. Dan jadwalnya juga nggak pernah bentrok kok. Oke. Kalau bicara soal price list ini, Mas Arung, seperti apa price list dari balapan di Formula E dengan Formula One? Soal price list mungkin kita bisa bicara sekarang kan sudah mulai dari 2 atau 3 musim terakhir itu sudah masuk di kalender balap kejuaraan dunianya FIA ya. Jadi statusnya sama saja, mau juara Formula E, mau juara Formula One juga sebutnya juara dunia. Baik, Anda sebagai orang yang mengikuti begitu bagaimana balapan ini berlangsung dengan akan diselenggaranya Formula E di Jakarta. Apa respon Anda, Mas Arung? Respon saya sih sebagai penggemar olahraga balap juga gitu ya. Saya sih menantikan gitu, menantikan seperti apa balapan Formula E di Jakarta. Terakhir saya nonton Formula E itu 2017 dan saya sangat menarik tuh. Apalagi kalau Formula E ini kan lebih banyak susul menyusulnya dibandingkan F1. Jadi itu sih yang poin yang menarik buat saya. Susul menyusulnya itu. Karena kan kekuatan mobil hampir sama nih semua. Yang beda tuh biasanya ada di keterampilan si pembalap sama bagaimana cara dia mengatur strategi. Itu aja. Baik. Mas Arung, dalam sepanjang Formula E ini diselenggarakan, apa yang paling Mas Arung tunggu-tunggu dalam perhelatan ini? Yang paling tunggu-tunggu jelas ya itu tadi.
aksi susul menyusul dan juga penasaran nih seperti apa sih sirkuit yang ada di Jakarta sekarang gitu kan, karena sempat menimbulkan polemik lah ya lokasi sirkuit yang awal di Monas dan sekarang mau dipindahin kan katanya dari Monas. Jadi ya itu yang menjadi yang saya tunggu-tunggu, lokasi mau di mana. Baik, Mas Arung sudah memperhatikan penyelenggaraan Formula E di berbagai negara dan ini akan diadakan di negara kita di Jakarta. Ada poin-poin tidak yang bisa disampaikan? Apa saja yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan terselenggaranya acara ini? Yang pertama ada kemasannya sih. Biar kalau misalnya penyelenggara punya kemasan yang menarik, misalnya dipaket dengan tur wisata atau dipaket dengan adanya konser musik, itu akan lebih banyak menarik penonton dibanding hanya cuma balapan saja gitu loh. Atau misalnya ada yang lain seperti misalnya program giveaway dengan hadiah kunjungan ke Monas atau ke Dufan Jets, itu jauh lebih menarik sih. Pokoknya dipakai paket wisata gitu lah. Jangan hanya cuma balapan saja. Jadi kemasannya harus diperindah begitu ya Mas ya, agar menarik bagi tidak hanya wisatawan lokal namun wisatawan mancanegara juga menarik untuk bisa datang dan menonton langsung di Jakarta. Mas Arung, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di MNC News, Mas. Salam sehat selalu. Sama-sama. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.